Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya Ica Asifa di program siar Info Kemenang Jawa Timur. Yang pasti hari ini kita akan banyak berdiskusi dengan tokoh yang luar biasa dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Siapa lagi jika beliau adalah Dr. Haja Zulfatul Mufidah Marom MPDI. Luar biasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter kita ini keren luar biasa. Ada banyak inspirasi-inspirasi yang kita akan minta informasi kepada beliau. Apa sih sebetulnya yang bisa membuat beliau selangkah lebih maju ke depan memimpin DWP Jawa Timur. Dan pastinya syarat dengan event-event dan momen-momen yang luar biasa. Baik, Ibu Haja Dr. Zulfatul Mufidah. Saya enaknya memanggil apa ya Ibu? Ibu Zulfit. Senyamannya Mbak Ica. Senyamannya Ica. Baik, Ibu, ada satu yang pernah kita lihat dan kalau nggak salah ini pernah juga landing sih tentang Bunda Modis. Okay. Nah, kita pingin gali sebetulnya Bunda Modis itu yang melatar belakangi munculnya inspirasi itu seperti apa Ibu? Bisa dijelaskan? Oke, kami sebagai Dharma Wanita Persatuan ini adalah memiliki dua peran. Peran domestik dan peran publik. Yeah. Masing-masing di breakdown dalam seluruh aspek kehidupan kita ya, sebagai peran domestik, sebagai istri, sebagai seorang ibu, peran publik. Nah, ini ada hubungannya dengan publik karena kita adalah Dharma Wanita Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, juga ikut serta melaksanakan visi dan misi Kementerian Agama. Yeah. Dan salah satunya adalah memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama di Jawa Timur. Nah, inilah yang kemudian kami breakdown dalam kegiatan kami yang merupakan sinergitas dan kolaboratif, bagaimana nilai-nilai itu bisa kita sosialisasikan ke seluruh anggota, karena kami memiliki seluruh anggota di Jawa Timur yang sangat luar biasa dan tentunya harus ikut serta mensukseskan program dan visi misi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
Berarti memang sebagai istri pegawai, bertanggung jawab juga, sebagai diri pribadi juga, apalagi sebagai ibu rumah tangga, demikian ya. Dan itu harus membumi. Harus membumi sampai dengan di bawah pemirsa, sehingga tidak hanya sekedar konsumsi pribadi tentunya begitu ya. Baik, proses sosialisasi. Kan Bunda Modis itu pasti ada semacam kayak marketing multi level begitu, bukan marketingnya, tapi multi level kepengurusannya seperti apa, kemudian bentuk sosialisasinya seperti apa Ibu? Oke, baik. Jadi kita memang memiliki satu strategi multi level asistensi ya. Jadi kami memiliki ketua-ketua Dharma Wanita Persatuan 38 kabupaten kota di Jatim. Ya. Tentunya mereka memiliki peran yang sangat luar biasa di kabupaten kota masing-masing. Nah, itulah kemudian kami kukuhkan menjadi Bunda Modis. Oh, begitu. Bunda Modis tersendiri ini sebetulnya adalah sebuah kepanjangan dari bangun untuk atau membangun. Jadi B-nya itu bangun untuk negara aman. Modisnya pakai II 2 ya. Oh, begitu ya. Jangan salah loh pemirsa. Nanti beda tarif lagi. Iya. Jadi modern, kemudian moderasi ya. Jadi moderat, istilah moderat, inspiratif, inovatif, dan santun. Oh, ya, semacam begitu. itu. Jadi mungkin persepsi pertama Bunda Modis, dalam segi penampilan. Jadi makna penampilan bunda-bunda kita harus selalu elegan, modis, performanya cakep. Tapi kemudian kalau istilahnya kalau tanpa memiliki pemikiran dan kemudian sumbangsi kepada negara dan bangsa ini juga harus modis, yaitu tadi membangun negara yang damai dan aman, moderat, kemudian inovatif, inspiratif, dan juga santun. Wah, luar biasa. Ternyata itu kepanjangannya hebat ya. Jadi bukan seperti ketika kita perform, ini orang modis banget. Tidak hanya seperti itu pemirsa, tetapi ada kepanjangan, ada inspiratifnya. Makna filosofisnya ya kan, filosofinya cukup panjang juga begitu. Nah, berarti kalau misalkan dari 38 kabupaten kota, berarti secara otomatis mereka sudah langsung memiliki multi-level asisten ya? Iya, jadi ada 38 Bunda Modis ya, dari ketua-ketua DWP. Setelah itu mereka harus mendesiminasikan dengan membentuk yang namanya agen moderasi beragama. Nah, seperti apa itu agennya kira-kira itu? Jadi agen moderasi beragama ini adalah terdiri dari semua ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota se-Jatim. Jadi mulai dari unsur pelaksana termasuk penyuluh agama, termasuk juga ibu ketua DWP KUA, Satker KUA, kemudian juga Satker Madrasah. Jadi mereka semua ini dalam multi level asistensi adalah di bawah komando dari Ibunda Modis, dan mereka lebih dikenal dengan sebutan agen moderasi beragama. Agen moderasi. Setelah agen kemudian turun lagi kita ke yang namanya kader. Kader itu kebanyakan mereka adalah ibu-ibu atau ustadzah-ustadzah atau guru-guru yang berarti ada di bisa masyarakat sekitar. Bisa juga. Jadi kita akan memiliki asistensi sampai ke level madrasah dan semua stakeholder madrasah, sampai kemudian dari para agen ibu-ibu ini tenaga kependidikan juga semuanya, bukan hanya bu guru ya. Kemudian nanti beliau membentuk yang namanya duta, dan duta ini adalah siswa-siswi dari madrasah. Oh begitu, berarti hingga sampai titik yang terbawah. Baik, kita pinginnya sampai ke akar rumput, kata Mbak Iqbal tadi seperti itu. Betul, semua disentuh dan bergerak bersama-sama, insya Allah kita akan hasilnya maksimal mengawal visi dan misi ini. Gitu. Wah, keren, luar biasa. Berarti tidak hanya pegawai saja pemirsa yang ini berada di Bunda Modisnya, mulai dari ASN-nya, kemudian dari masyarakatnya. Jadi siapapun pemirsa dimanapun berada, ketika ingin menjadi seorang agen dari Bunda Modis, it's fine, boleh-boleh saja begitu ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, sesaat lagi kita akan kembali.
pemirsa dimanapun berada masih bersama saya Ica Asifa di program siar Info Kemenak Jawa Timur. Dan kali ini saya masih berada bersama ibu kita, Ibu DWP dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ibu Zulfit. Kita menarik sekali bicara tentang Bunda Modis ya. Tetapi beberapa saat waktu yang lalu kita juga sempat ada mendengar yang namanya kusemai nilai. Itu juga sempat sih ada di beberapa media sosial dari kabupaten kota yang juga menyuarakan itu, juga mensosialisasikan itu. Menjadi penasaran buat kita semuanya. What is that? Itu kusemai nilai itu. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang kusemai nilai, ini adalah sebuah program inisiasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang pada waktu itu kita mendapatkan sosialisasi melalui TOT ya, seluruh ketua-ketua DWP Kabupaten Kanwil se-Indonesia. Kami di breakdown untuk melakukan program ini. Jadi kusemai nilai ini adalah bagaimana upaya untuk sebagai satu langkah sosialisasi dan sekaligus mewujudkan integritas yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kenapa kami DWP dilibatkan? Karena Dharma Wanita Persatuan ini adalah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka untuk membangun melalui sosialisasi melalui keluarga. Jadi diharapkan bahwa keluarga ini juga ikut serta mensukseskan adanya program Ijen ini. Karena apa? Di sini ini yang namanya kusemai nilai itu adalah ada 3 nilai penting yang disemai. Sama dengan namanya, jadi semai, kita semai kebaikan. Jadi satu yang pertama adalah nilai-nilai dasar integritas, 9 nilai yang dimana dirangkum dalam sebuah kalimat, yaitu Jumat bersepeda kakak. Wow. Jumat bersepeda kakak itu Ju-nya adalah jujur, jadi jujur, kemudian M-nya atau mandiri, jadi Jumat. Mandiri, kemudian tanggung jawab, kemudian berani, sederhana, ber-nya itu berani, C-nya sederhana, P-nya adalah peduli, kemudian bersepeda, kakak, disiplin, adil, kerja keras. Jadi ada 9. Mantap. Itu biar kita ingat karena kita ini emak-emak ya usianya gitu, jadi harus dicari pakai singkatan yang agak-agak yang biasa. Jadi gitu. itu nilai 9 dasar itu yang akan kita semai dari mulai diri kita, keluarga kita, lingkungan kerja kita. Kita harus punya prinsip-prinsip itu karena prinsip itulah yang membangun kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Kemudian nilai yang ketiga adalah dalam kategori kita ikut juga mensukseskan untuk menyebarkan core value atau menambahkan core value berdasarkan SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 yang isinya adalah berakhlak. Pasti ASN tahu deh. Jadi ini adalah merupakan satu core value dan brandingnya ASN kita. Kemudian ada yaitu yang menjadi core value atau nilai-nilai dasar yang di ASN juga, ASN Kementerian Lima Budaya Kerja itu yang. Jadi 3 itulah yang kita semai. 3 itu yang kita semai, yang kita breakdown di dalam sosialisasi kita selama kita menjadi Bunda Modis. Jadi salah satu program Bunda Modis itu juga mensosialisasikan kusemai nilai ini. Jadi kita kayak menyemaikan nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik itu kepada seluruh lingkungan dan seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan, dimulai dari anggota kami dan mengajak bersama-sama lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat tentunya seperti itu. Baik. Kalau kita melihat dari beberapa konten yang ada, yang sudah berada di media sosial ini ya, kusemai nilai itu sosialisasinya itu sepertinya menarik. Jadi menarik itu di model game. Nah, kita melihat seperti itu, Ibu. Apa betul seperti itu caranya ketika kita ingin mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada mereka yang ada di tingkat bawah sampai dengan di atas, dengan cara game? Benar seperti itu ya? Benar sekali. Jadi memang kami ada media yang kami sudah diberikan. Medianya ini kusemai dan ini merupakan hasil dari kerja keras dari tim Itjen Kementerian Agama RI bersama dengan kolaborasinya dengan Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK. Begitu. Memang ini adalah sebuah program kelanjutan yang dulu digagas oleh SPAK. Kemudian sekarang di breakdown oleh Itjen dengan versi Kementerian Agama berdasarkan kasus-kasus yang masuk di Dumas Masyarakat. Jadi di situ kita main seperti game biasa, kemudian mengenali bagaimana lingkungan kita. Apabila kita berbuat A, kemudian kita harusnya berbuat ini begitu. Jadi
mereka tidak merasa digurui, tapi mereka mencoba untuk oh iya ya bagaimana kita bermuhasabah. Oh kok selama ini kita gini ya, karena di situ ada case-case yang mana case itu diambil dari Dumas di Itjen Kemenang. Jadi misalnya ada Dumas ini, kemudian bagaimana kita reality show, bagaimana apakah masih ada gratifikasi, bagaimana apakah ada yang namanya kita anti pencucian uang dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menjaga integritas dari Kementerian Agama melalui pendekatan dari keluarga dan ibu-ibu lah tentunya seperti itu. Berarti memang ketika dengan metode pendekatan andragogi jika bisa kita simpulkan begitu ya, dan dengan game itu akan bisa membuat orang-orang akan lebih masuk gitu. Oh ini kasus yang pernah saya jumpai begitu ya Ibu ya. Betul. Baik, game itu bisa dilakukan oleh siapa saja? Oleh siapa saja ya, tapi kami itu sudah dibekali game yang memang sesuai dengan sasaran. Kalau dulu kita sudah melakukan sudah menjalani TOT SPAK itu memang ada game yang khusus untuk anak-anak MI. Itu dulu memang ada SMAI, namanya 9 nilai. Itu sudah di forwardnya programnya itu memang untuk anak-anak SD, anak-anak MI. Jadi di situ tidak ada istilah korupsi, tidak ada gratifikasi, tapi adalah core value yang 9 tadi, 9 nilai. Jadi mandiri itu ya? Apa, disiplin apa. Jadi anak itu kenal, nggak jujur itu nyontek tuh nggak jujur loh ya begitu. Ini kok uang jajan dikasih mama suruh belanja, ada kembaliannya nggak dikembaliin. Itu namanya nggak jujur. Jadi dia nggak tanggung jawab. Ada perilaku koruptif yang kadang-kadang kita ajarkan ke anak-anak itu nggak boleh begitu. Jadi itu untuk kusemai nilai. Kemudian ada yang namanya Maju Junior. Maju Junior itu sifatnya lebih tinggi dari itu ya. Jadi anak-anak SMP, SMA. Kemudian ada case-case juga dengan anak-anak, tapi pertamanya anak-anak sudah diedukasi dengan istilah-istilah. Jadi apa sih yang namanya gratifikasi, apa sih yang namanya korupsi itu, apa perilaku koruptif itu udah diedukasi dulu, kemudian baru setelah mereka paham, mereka belum mengenali kasus-kasus. Ini masuk kasus kategori yang apa ya gitu. Ya sama aja ketika dia jadi kepengurusan OSIS, kemudian dapat dananya di markup. Nah itu sama juga bibit-bibit korupsi. Dan kalau generasi ini mulai dari tingkat SMA aja udah begitu, nanti bagaimana ketika dia menjadi seorang pejabat, jangan sampai. Nah itu untuk core value yang di anak antisipasi SMA. Edukasi awal. Kemudian ada trata namanya, akuntabilitas itu biasanya untuk di kalangan desa, ibu PPKK. Nah untuk kusemai sendiri juga ada 2 kategori, ada soal untuk anak dan juga ada soal untuk umum, artinya orang dewasa. Jadi seperti itu. Jadi mereka sudah klasifikasi dan mainnya oke banget karena nanti ada hukumannya, ada sanksi, ada sanksi adatnya. Tapi sanksinya sih oke, yang penting happy. Jadi di situ namanya juga game ya Bu ya. Jadi kira-kira kalau kita memberikan materi itu secara normatif dan agak menegangkan mungkin nggak masuk ya. Tapi kalau dengan game itu anak-anak lebih bisa bagaimana mereka kemudian mengenali lingkungannya, mengenali kita juga lebih kayaknya gitu ya kadang. Secara psikologi itu sudah kena sasaran gitu. Seperti itu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali, ada masih banyak diskusi yang akan kita kerjakan saat ini. Baik, kami akan kembali berikut ini.
Baik pemirsa, masih bersama saya Ica Asifa di program siar Info Kemenak Jawa Timur. Dan masih bersama ibu kita, Ibu Zulfit. Ini berkaitan dengan kusemai nilai ya. Sebetulnya titik penekanannya ada di mana itu, Bu? Baik, jadi ada 3 nilai yang merupakan nilai-nilai yang kita semai dalam game kusemai dan juga sosialisasi dari kusemai. Jadi nilai yang pertama adalah 9 nilai-nilai dasar integritas yang tergabung dalam kalimat Jumat bersepeda kakak. Nah, ada jujur, kemudian mandiri, tanggung jawab, berani, kemudian sederhana, peduli, adil, dan kerja keras. Nah, itu dulu sudah di breakdown di permainan kusemai nilai yang untuk anak-anak MI itu atau anak-anak SD. Kemudian ada core value dari Surat Edaran Menteri atau Menpan RB nomor 20 tahun 2021 yang seringkali kita kenal dengan berakhlak. Jadi berakhlak itu bernya adalah berorientasi pada layanan, kemudian ahnya adalah akuntabel, jadi akuntabilitas, ahnya adalah harmonis, kemudian ada loyal, adaptif, dan kolaboratif. Wah, luar biasa. Kemudian untuk core value yang berikutnya adalah 5 budaya kerja yang selalu kita menjadi satu integritas yang harus dimiliki oleh ASN Kementerian Agama melalui PMA nomor 12 tahun 2019 yang selalu kita mesti harus hafal ya, bagaimana beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian integritas, profesional dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian nanti kita sosialisasikan menjadi core value yang selalu kita semai dalam program Kusemai Nilai. Betul. Tapi untuk metode dan strateginya sendiri, Itjen Kementerian Agama RI juga tidak hanya berfokus pada game itu, Mbak Ica. Jadi kita boleh bebaskan berkembang, ya? untuk berkembang, boleh dengan strategi-strategi dari semua agen moderasi yang ada di seluruh kabupaten kota. Jadi tidak berpaku hanya media itu aja. Mereka juga punya strategi yang lain boleh. Yang penting misi dan visinya nyampe. Betul, seperti itu. Dengan namanya Kusemai itu, jadi memang menyemai nilai begitu. Betul. Nah, apalagi ini kan Desember dan Januari ini insya Allah ada beberapa banyak good moment ya, Bu. Ada Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan, kemudian ada Hari Anti Korupsi, kemudian ada Hari Amal Bakti juga, kemudian ada juga tentang Hari Ibu di bulan Desember. Ini kira-kira DWP untuk Provinsi Jawa Timur, untuk Bunda Modis, apakah ada event-event yang untuk bisa mengcover itu kira-kira? Baik, jadi kemarin kita sudah hasil rapat kami bersama dengan pengurus Dharma Wanita Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, ada 8 ya. 8 event yang harus diikuti akan kita buat. Jadi puncak acaranya adalah resepsi Hari Ulang Tahun Dharma Wanita. Kemudian dalam lomba sendiri kita punya yang namanya Lomba Bunda Modis Inspiratif. Lomba Bunda Modis Inspiratif. Itu kira-kira packagingnya seperti apa itu? Jadi gini, Bunda Modis ini saya harapkan bahwa mereka bukan hanya sebagai bunda yang memiliki pengetahuan tentang keorganisasian. Bagaimanakah kapabilitas dia dalam berorganisasi? Bagaimana pengetahuan dia? DWP itu apa, organisasi DWP itu apa, dan seperti apa dilakukannya? Karena kita sudah memiliki ADART, petunjuk teknis dan lain sebagainya. Dilaksanakan nggak tuh? Tinggal pelaksananya seperti apa? Jadi itu secara administratif akan kita seleksi. Jadi kita sudah dalam tahapan seleksi dan hari ini kita penilaian. Dari 38 itu jadi ada portofolio yang harus dikumpulin, baik berupa hard copy atau soft copy. Jadi ada 3 dari Bunda Modis kriterianya itu. Jadi dia bagaimana dia paham tentang organisasi DWP, bagaimana mekanismenya. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah diseminasinya di modisnya itu, gerakannya apa, kemudian masifnya sampai di mana? Masifnya sampai di mana, termasuk dengan Kusemai. Jadi ada 3 ini. Apakah ketiga program ini dilaksanakan atau enggak, itu kita lihat laporannya. Programnya apa, dokumentasinya apa, ada portofolio yang kita bisa lihat dan dokumentasi, serta sosialisasi di medsos. Nah, ini akan penilaiannya, kita akan penilai hari ini administratif, nanti akan kita ambil 10 besar. Oh begitu. 10 besar ini akan kami finalisasi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bagaimana beliau ini nanti secara knowledge atau pengetahuan kognitifnya diuji betul di depan Dewan Hakim dan nanti disponsori oleh MPA kita. Oh luar biasa. Itu kita akan kayak Miss Universe-nya Bunda Modis. Berarti presentasi nih ceritanya. Ada presentasi. Jadi nanti presentasi mempertanggungjawabkan betul. apa yang sudah dilaksanakan di kabupaten kota masing-masing. Dan akan berhadapan dengan juri-juri yang kompeten di bidangnya untuk bertanya tentang
seputar itu. Wah, ini namanya Miss Universe-nya DWP dong. Betul, dan nanti akan bagaimanakah performan mereka juga tentunya. Wah, menarik itu Ibu. Ketika kita bicara tentang media sosial, lantas packaging apa, performance apa yang dilakukan oleh 38 Kapku? Apakah mereka mengirim video, kemudian konten-konten atau seperti apa Ibu? Nah, ada itu lomba yang kedua. Lomba yang ketiga ada lagi. Lomba kedua adalah TikTok implementasi agen moderasi. TikTok implementasi. Agen moderasi. Jadi mereka para agen dari Kapku itu silakan bikin TikTok sebanyak-banyaknya. Oh, sebanyak-banyaknya. Nanti dipilih, dikirim satu yang terbaik dari Kapku. Oh, begitu. Iya. Itu yang dari agen. Kemudian yang kedua ada TikTok Duta. Tentunya anak-anak muda juga kan pingin juga ya bagaimana peranan mereka untuk mensosialisasi. Nah, TikTok implementasi para duta moderasi beragama. Ada juga penulisan IC. Penulisan IC ini adalah para kader. Bagaimana guru itu bahwa karya-karya mereka itu dalam rangka literasi harus dipublikasikan. Dan ada inspirasi yang harus dimasukkan di situ, betul. Ya kan? Ada itu dimunculkan ide-idenya. Disitulah kemudian. Lalu tidak lupa juga mewakili videoku semai nilai. Nanti akan diupload di YouTube, di medsos yang lainnya, di Facebook dan lain IG-nya. Dan sampai detik ini sudah ada yang berkirim, Ibu? Kemarin kita kirimnya terakhir tanggal 15 semua sudah di panitia. Jadi makanya tahapan ini adalah tahapan penilaian. Tahapan penilaian luar biasa. Nanti akan kita seleksi secara bersesuai dengan kategori yang sudah kami sampaikan kemarin. Bagaimana kategorinya itu sudah saya sampaikan. Kemudian nanti akan kita umumkan di puncak acara pada saat presentasi Bunda Modis. Nah, itu akan kita umumkan sama-sama. Presentasinya kapan itu Ibu? Kira-kira kami masih menyesuaikan jadwal dari Kanwil Kemenak Jatim karena kita harus kolaborasi dengan kegiatan Bapak. Betul. Biar ibu-ibunya juga seiring sejalan kesininya begitu. Jadi kami masih menunggu. Kalau kami plot jadwal kita masih sesuaikan dengan kegiatan dari Bapak-bapak. Gitu. Berarti harus bersiap nih pemirsa dimanapun berada. Ibu-ibu DWP yang ada di 38 kabupaten kota. So siapa yang akan menjadi pemenang nanti akan mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan apa sebetulnya visi dan misinya dan sudah sejauh mana untuk bisa mempresentasikan Bunda Modis maupun Kusumai Nilai di kabupaten kota masing-masing. Nih Ibu, kira-kira harapannya Ibu untuk bisa mengisi kegiatan-kegiatan ini kemudian next progresnya seperti apa pada Bunda Modis di 38 Kapku ini? Oke, jadi pada dasarnya kita adalah ingin menjaga negara ini damai dengan plot NKRI. Ya. Jadi kita sebagai perempuan-perempuan ASN yang mempunyai kesempatan, karena kita mengambil kesempatan, bagaimanakah kemanfaatan kita di masyarakat? Betul. Apa yang kita lakukan selama kita punya kesempatan? Karena tidak semua orang punya kesempatan. Betul. Disinilah kita bersama-sama fastabiqul khairat, membangun negara dan bangsa ini dari sisi manapun selama kita bisa. Harapan kami bahwa NKRI tetap menjadi satu negara yang kokoh, dari dikawal dari mulai hilir sampai ke hulu, sampai ke akar rumput, dan perempuan-perempuan ini sekali lagi adalah tiang negara, di mana jumlah perempuan kita juga hari ini bergeser lebih mayoriti dalam statistika itu seperti itu. Ya. Kalau perempuan tidak diberdayakan, kalau perempuan tidak bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara, bagaimana? Jadi inilah saatnya untuk bagaimana kita berkontribusi dengan harapan bahwa kehidupan beragama nanti akan berlangsung sangat dinamis, harmonis. Karena ada Kementerian Agama tentunya. Dan luar biasa. Ada orang-orang di Kementerian Agama yang punya komitmen tinggi untuk mengawal dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi beragama di Indonesia. Baik. Luar biasa Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa, suatu hal yang luar biasa yang bisa kita dapatkan di kesempatan edisi hari ini. Wanita dimanapun berada, jadilah sesuatu yang berguna karena kita pendamping bangsa. Wanita jadilah sesuatu yang berguna untuk anak-anak kita karena kita adalah sekolah buat mereka. Dan jadikanlah eksistensi kita untuk bisa mewarnai dunia. Indonesia akan maju bersama wanita dan juga maju bersama orang-orang siapapun yang tangguh, jujur, berkompetensi, dan yang pasti rela berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, saya Ica Asifa. Bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.